Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya puji panalenggono monggo sarangan tansah kita aturaken kita panjenengaken dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kula panjenengan sami kathah sanget kenikmatan sehingga kula panjenengan sami saged berkumpul bermuajana panggenan ingkang insyaallah dipun barokahi menika kanthi niatan ingkang sepindah thalabatul ilmi mudi ilmu lan ingkang angka kalih supados dados bukti kepedulian kita wonten ing program sosial awalisipun kula panjenengan sami lan sedaya warga wonten ing Palestina menika. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun Bapak Ibu-ibu ingkang sampun kersa ngrawuhi agenda wonten ing medal dalu menika. Mugi-mugi sedaya lampah kula panjenengan sami kasaget kesaenan ibadah sehingga saged nuwuhaken ridha lan tresnanipun Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi perkumpulan wonten ing medal dalu menika saged dados isyarat perkumpulan kula panjenengan sami wonten ing surganipun Allah Subhanahu wa taala ing sak mangke. Lan ugi wonten ngarsanipun Fadilatul Syekh Muhammad Nidal Al-Jab naqulu syukran wa jazakumullahu katsiran ala hudurikum. Lan wonten ing tandha menika langsung kemawon nggih niki didamel santai mawon nggih. Kita dalam rangka silaturahmi, dalam rangka berusaha mengetahui keadaan saudara-saudara kita wonten ing Palestina, mungkin badhe wonten materi pengaosan ugi gambaran kahanan wonten ing panggenan menika wonten ing Palestina. Lan ugi mlebet agenda ugi wonten dalu menika penggalangan donasi. Menawi ini sampun dipun aturaken wonten program penggalangan donasi ingkang mangke angsal pinten mawon bakal dipun sumbangaken kagem kebutuhan utawi keberlangsungan wonten ing Palestina menika. Saking anak-anak dumugi tiyang sepuh wonten ing Palestina bakal saged ngraosaken penolong ingkang saged sampun kula panjenengan sami infakaken wonten ing medal dalu menika. Lan kagem mingkat modal dengan modal sampun lumampah dalu kawula ing mriki supados pembawa acara nggih pendamping kegiatan wonten medal dalu menika kalajengaken kelawan ingkang sepindah monggo sarengan kita bika kanthi wawasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi saking wawasan basmalah menika saged bikaaken kesaenan dhateng kula panjenengan sami, dhateng gesang kula panjenengan sami lan kebahagiaan wonten ing dunya lan akhirat. Salajengipun acara ingkang angka kalih tilawatul Quran ingkang wonten ing modal menika badhe dipun maosaken panjenenganipun Ibu Farsila. Modal saha kanggenan kula sumanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki didamel santen mawon saged sambi napa sinambi darat menapa wontenipun lan kagem nikah modal niki kita lajengaken adicara ingkang salajengipun meminjih sambutan ingkang sepindah sambutan saking pihak takmir masjid ingkang modal menika badhe dipun ngaturaken panjenenganipun Bapak Hasyim Supardiono. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang hormatan panjenenganipun Bapak Takmir Masjid Yakin, ingkang hormati salajengipun ingkang hormatan Syekh Muhammad Midal Al-Syekh ingkang samangke badhe misi pengawasan wonten ing dalem menika, ingkang hormati para pengurus masjid ingkang dalem menika sampun upaya mewontenaken pengawasan. Iki ingkang hormati para hadirin jamaah sedaya ingkang wonten ing Masjid Nurul menika, saya ingkang wonten lebet utawi ingkang wonten dalem masjid iki wonten ing Catok. Ing mriki kula minangka sambutan ingkang sepindah saking Takmir Masjid Nurul kepilih samangke kangge kula matur pinanggih pawarosipun nyuwun kungsang tansah. Muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala rumiyin bilih kula lan panjenengan dalu punika dipun paringi nikmat ing kathah
manunggal wonten ing masjid menika menuju masjid kebanggaan kita, masjid Nurul Yakin ingkang samangke tujuanipun kita menika secara pengawasan menika badhe penggalangan dana. Namun saderengipun ing mriki kula ngaturaken matur nuwun sugeng rawuh dhumateng para tamu sedaya, para bapak-bapak, para jamaah. Matur nuwun sampun rawuh ing masjid menika, alhamdulillah suasanipun terang. Ingkang biasanipun Jawa dalu menika alhamdulillah terang, mugi-mugi samangke ngantos paripurnaning acara dalu menika boten Jawa. Ngoten nggih Bapak Ibu. Salajengipun bilih ing napa pengawasanipun penggalangan dana menika judulipun Gaza Senin di Tengah Lapar. Bilih panjenengan boten asing malih ningali kawontenan wonten ing media mainstream kali ingkang umum menika TV, radio, bilih ugi wonten ing media sosial. Bilih Gaza menika sakmenika kawontenanipun porak-poranda wonten ing kahanan ingkang di tengah peperangan menika tentu kemawon Senin di tengah lapar menika kawontenanipun dalam keadaan lapar, kekurangan makanan. Jadi nek wong Indonesia menika malah sebalikipun kenyang tapi semberut. Terus menika sak kekurangannya wong dhewe menika mungkin paling mikirani duit, tapi nek bahan makanan nggih telo masih dorabian masih dipakai sate mungkin. Jadi nek Gaza menika napa boleh telo sing tentu dipakai sapi menika mboten wonten nggih. Tanahipun tandus, makanan impor saking luar negeri nek keadaan perang nggih tentu kemawon bahan makanan menika sulit kagem masuk mereka. Mila wonten dalu menika saking panitia Mas Heri minangka sedawah wonten ing masjid menika dengan pengawasan menika ngajak kita menika berempati kalian sedherek kita wonten ing Palestina, bilih kawonten wonten menika memprihatinkan. Mila kita dipun suwun sumbangsihipun sakikhlasipun seperbagi rapat kasih berkah. Insyaallah tetap berpahala. Menika kasuwun dananipun dipun timbalaken samangke. Kula mboten mangertos niki mangke napa kotak dibungke napa kotak namun lajeng dipun purugi piyambak-piyambak badhe matur mungkin panitia mangke menawi wonten kotak ingkang dipun aturaken saking panitia monggo dipun isi kejawan sing jenengan lali ranggo duit utawa delalah pas penujuan mboten kagungan nggih mboten napa-napa ananging menawi kagungan monggo dipun isi infak kagem donasi menika. Kados wau dipun aturaken Pak Didik bilih sepinten samangke menika angsalipun dana menika badhe dipun aturaken utawi dipun kirimaken wonten ing Palestina menika kagem pambiyantu wonten ing sedherek kita ingkang nembe di tengah porak-poranda di tengah peperangan menika. Matur nuwun boten panjenenganipun Bapak Harsih Supardiono ingkang sampun ngaturaken sambutan wonten ing agenda utawi kegiatan wonten ing wekdal dalu menika. Lan salajengipun buat menawi sambutan saking pihak yayasan muasasah mungkin ya. Jadi sampun jam 20:38. Jadi intinya pun agenda wonten yang dalu menika nggih belakane nggih penggalangan donasi kados punapa yang sampun diaturaken Bapak Harsih nggih sebisa mungkin kula panjenengan sami nuwuhaken raos ikhlas wonten ing ibadah infak utawi sedekah menika. Mugi-mugi saking punapa ingkang dipun infakaken dhateng kula panjenengan sami
saged dados amal kesaenan, amal jariah ingkang pahalanipun boten terputus, boten pedhot ngantos pinjang kula panjenengan sami tininggalan sowan utawi meninggal dunia saged dados pahala ingkang terus mengalir. Acara inti yang akan disampaikan langsung oleh Syekh Muhammad Idan Aljal dan tim penerjemah yang akan menyampaikan beberapa hal kepada kita semua. Mugi-mugi saking penyampaian ingkang badhe dipun aturaken insyaallah dados penambahan ilmu, pemahaman dhateng kula panjenengan sami. Fal yataqaddal maskuran. Yes, sudah begini baru di Indonesia, baru 3 bulan tinggal di Indonesia. Wonten program sosial yang menika safari dakwah, wonten di sela-sela kesibukan beliau dados mahasiswa saged ngluwangaken safari dakwah kagem membangkitkan semangat kita anggenipun menumbuhkan kepedulian kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Oke, perkenalan salajengipun menawi enten sing penasaran umure pinten, oke, namine sinten, ya oleh tersebut monggo saged disampaikan langsung kalian Syekh utawi bagian penerjemah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan shalihan. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Yakin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pripun kabare Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ini betul enggak Bu? Nadanya Ibu, pripun kabare? Betul. Betul Bu ya? Betul Pak ya? Mohon maaf Bapak Ibu soalnya saya orang Medan. Saya orang Medan jadi takut salah. Jadi daripada salah dimarahin orang sini, saya akan menerjemahkan menggunakan bahasa Indonesia. Insyaallah mudah-mudahan semuanya bisa memahami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita memulai pengajian kita pada malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah sebagai ucapan syukur atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak nikmat yang Allah kasih ke kita. Nikmat sehat, nikmat dapat beribadah, nikmat aman, nikmat nyaman, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Dan nikmat yang Allah berikan pada kita malam hari ini Bapak Ibu adalah nikmat kepedulian terhadap saudara kita yang hari ini masih dijajah, saudara kita yang hari ini masih ditindas, yang hari ini mereka masih dizalimi. Nanti akan dijelaskan secara langsung oleh Syekh Muhammad Nidhal. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak MC tentang Syekh Muhammad Nidhal ini. Memang beliau sekarang lagi studi di Bandung, kampus Unisa, baru 3 bulan. Jadi kalau bahasa Indonesia Bapak Ibu baru belajar juga. Sama bahasa Jawa juga semenjak di Jogja diajarin
Boten barusan diajari boten, monggo. Nah, monggo semua. Apa lagi Mas? Matur nuwun. Nah, tapi lucu Bapak Ibu nanti dengarnya kalau bilang matur nuwunnya itu lucu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan dari beliau langsung karena beliau ini aslinya kakek beliau, keluarga beliau itu aslinya dari Palestina. Dan hari ini beliau dan keluarganya tinggal di Yordania. Kenapa tinggal di Yordania hari ini? Karena rumah mereka yang di Palestina itu sudah direbut oleh penjajah Israel. Mereka berasal dari kota yang namanya kota Lut. Dan kota Lut ini di dalam sebuah riwayat kata Rasulullah akan menjadi tempat terbunuhnya Dajjal nanti di akhir zaman. Dari kota tersebutlah keluarga beliau berasal dan mereka hari ini tinggalnya di Yordania. Karena mereka diusir oleh Israel pada tahun 1948. Pada tahun itu ada sebuah peristiwa yang dikenal dengan Nakbah. Bencana besar bagi saudara kita yang ada di sana karena 700.000 orang itu dipaksa meninggalkan tempat tinggalnya dan salah satunya adalah keluarga Syekh Muhammad Nidhal ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami dari Yayasan Amanah Kemanusiaan Global, sedikit saya sampaikan Bapak Ibu, kita Yayasan Amanah Kemanusiaan Global di Indonesia ini kita sudah menjadi perpanjangan tangan dari orang-orang baik Indonesia untuk saudara kita yang sedang terjajah di Palestina. Di Indonesia sendiri kita sudah memulai dari tahun 2017. Kita mulai dari Bandung, dari kota Bandung. Kemudian 2019 kita membuka kantor cabang di Yogyakarta, tepatnya di Jalan Kusuma Negara. Semoga Bapak Ibu yang mau bersilaturahmi untuk ke kantor kita sangat welcome, kita sangat ahlan wa sahlan bisa menerima Bapak Ibu bersilaturahmi ke kantor kita. Jadi dalam rentan waktu mulai dari 2017 sampai detik ini kami terus berusaha menjadi perpanjangan tangan dari muhsinin orang baik untuk saudara kita yang ada di Palestina, negeri yang diberkahi oleh Allah. Baiklah, tanpa memperpanjang kata dari saya, mungkin itu tadi sekedar perkenalan. Mari sama-sama kita dengarkan kajian dari Syekh Muhammad Nidhal, fa'alaihi an yatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mab'uth al-mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi' al-karam. Allahumma iftah fi khair wa abda' fi khair wa akhtim fi khair innaka antal fattahul alim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد، فبداية جزاكم الله خيرا على استضافتكم لنا وعلى حسن ضيافتكم. وحقيقة يعني عندما أرى الكبار والصغار والنساء يجتمعون بالعلم ويجتمعون في بيت الله سبحانه وتعالى أكون سعيدا ويعني أشعر بسعادة غائبة. فأسأل الله أن يديم عليكم هذه النعمة وأن يعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة. Ngatos Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi beliau katakan setelah mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan beliau sangat senang, sangat bahagia bisa hadir di tengah Bapak Ibu semua, bertemu dengan Bapak Ibu semua dalam majelis yang mulia. Ada anak-anak, ada orang dewasa,
ada kaum wanita, ada kaum lelaki, kita semua berkumpul di sini untuk bertolabul ilmi. Kita semua berkumpul di sini untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk terus menuntut ilmu. نجتمع اليوم في هذا المكان في بيت الله لنتكلم عن موضوع عظيم وقضية عظيمة من قضايا الأمة الإسلامية، ألا وهي قضية تتعلق في المسجد الأقصى وما حوله والناس الذين يدافعون عنه. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ابتدأ الله سبحانه وتعالى سورة الإسراء بهذه الآية العظيمة التي تدلنا وتخبرنا عن حادثة عظيمة حدثت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي حادثة الإسراء والمعراج، حيث أسر الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة من المسجد الحرام إلى بيت المقدس المسجد الأقصى، ومن ثم عرج به إلى سدرة المنتهى إلى السماء العلى. وكان يمكن أن يعرج به مباشرة من مكة، الله قادر على ذلك، ولكنه أسرى به إلى المسجد الأقصى وعرج به هناك ليبين لنا وليخبرنا أن المسجد الأقصى له مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وأن له صلة قوية ورابطة وثيقة مع العالم الإسلامي وتحديدا مع مكة. وإن أردنا أن ننظر كيف أن المسجد الأقصى له رابطة قوية مع المسجد الحرام، إذا تتبعنا في التاريخ وإذا تتبعنا في هندسة بناء المسجد الأقصى سنجد أن بناءه مطابق تماما للهندسة التي عليها الكعبة، فهو في نفس اتجاه القبلة إلى الكعبة وفي نفس شكل الكعبة. سنرى الآن بعد قليل شكل المسجد الأقصى، كل ما هو داخل السور شكله يشبه الكعبة، فلذلك يبين لنا أن العلاقة بين المسجد الأقصى وبين الكعبة له رابطة عميقة ووثيقة. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang hari ini harus kita pahami bersama. Apa temanya? Tentang pentingnya kita sebagai muslim membela kesucian Masjidil Aqsa. Kenapa kita sebagai muslim harus membela kesucian Masjidil Aqsa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah katakan di dalam surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yang telah memperjalankan Nabi kita Muhammad pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sangat mudah bagi Allah memperjalankan Rasulullah langsung dari Masjidil Haram naik ke Sidratul Muntaha. Tapi kenapa Allah bawa dulu Rasulullah ke Masjidil Aqsa? Untuk menunjukkan kepada kita semua umat Islam bahwa Masjidil Aqsa adalah bagian daripada kita. Masjidil Aqsa memiliki keistimewaan yang harus kita perjuangkan keistimewaan itu. Apa keistimewaannya? Alladzi barakna haulah, yang kami berkahi tempat itu dan sekelilingnya. Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, jelaskan di dalam ayat ini bahwa Masjidil Aqsa adalah tempat yang diberkahi. Selanjutnya Mas.
tempat yang diberkahi. Ternyata keberkahan itu bukan hanya terletak pada Masjidil Aqsa. Lagi selanjutnya, keberkahan itu kata para ulama juga dirasakan negeri-negeri sekelilingnya yang dulu dikenal dengan istilah Bumi Syam. Hari ini Bumi Syam terbagi ke dalam 4 wilayah negara. Yang pertama ada Palestina, kedua Yordania, keempat ketiga Suriah, dan keempat Libanon. Inilah 4 wilayah negara yang dulu dikenal dengan istilah Bumi Syam, negeri-negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana pusat keberkahan itu? Boleh selanjutnya, Mas? Di mana letak keberkahan itu? Terletak keberkahan itu ada pada Masjidil Aqsa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari gambar yang ada di depan yang namanya Masjidil Aqsa itu yang mana, Pak? Yang mana, Bu? Yang kuning. Ibu-ibunya sama yang kuning. Baik, selanjutnya Mas. Yang disebut Masjidil Aqsa Bapak Ibu bukan hanya yang kuning saja, tapi nih yang di garis biru. Masjidil Aqsa, yang disebut dengan Masjidil Aqsa adalah sebuah kawasan yang luas kawasan ini 144.000 meter persegi. Dimanapun kita sholat di dalam kawasan ini, maka kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dibandingkan sholat di masjid-masjid yang lainnya. Inilah masjid yang menjadi pusat keberkahan yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Isra tadi. Di dalam kawasan Masjidil Aqsa ini Bapak Ibu ada masjid-masjid, ada masjid-masjid di dalamnya. Yang kuning itu disebut dengan Qubatus Sakhra. Disitulah Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Di sebelah sini ada namanya Masjid Buraq atau Tembok Buraq. Ketika Rasulullah menunggangi Buraq pada peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau mengimami seluruh para nabi di Masjidil Aqsa. Beliau mengikatkan buraqnya di sini. Dan hari ini bagian barat dan bagian selatan Masjidil Aqsa, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ikrimah Sobri, yang beliau merupakan imam Masjidil Aqsa, imam dan khatib Masjidil Aqsa. Beliau katakan hari ini Israel mereka gencar-gencarnya menggali terowongan di bawah Masjidil Aqsa, di bagian selatan dan di bagian baratnya. Apa tujuan mereka? Mereka ingin menghancurkan Masjidil Aqsa. Untuk apa dihancurkan oleh mereka? Mereka mau ganti dengan yang namanya kuil Sulaiman. Maka mereka ingin menghancurkan Masjidil Aqsa secara perlahan. Akibat dari penggalian-penggalian itu, bangunan-bangunan yang ada di sisi barat dan selatannya itu sudah mulai retak, Pak. Sudah mulai retak. Ini sangat mengkhawatirkan bagi kita. Maka kita harus membela kesucian Masjidil Aqsa karena ini adalah bagian daripada akidah kaum muslimin kita semua. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل الصلاة في المسجد الأقصى عدة روايات. فأولها أن الصلاة فيه تعدل 250 صلاة فيما سواه من المساجد. والثانية أن الصلاة فيه تعدل 500 صلاة. والثالثة أن الصلاة فيه مساوية للصلاة في المسجد النبوي أي ب1000 صلاة. وفي جميع الأحوال هذا يدلنا على أن الصلاة في المسجد الأقصى لها فضل عظيم وكبير عند الله سبحانه وتعالى. والمسجد الأقصى نصرته والدفاع عنه جزء من عقيدة المسلمين لأنه من المقدسات ولأن له نصيبا كبيرا في الأحاديث النبوية، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي، فرقة من الأمة الإسلامية، ما صفتهم؟
على الحق ظاهرين، يعني أنهم على حق وعلى خير وعلى هدى من الله سبحانه وتعالى. لعدوهم ظاهرين، أي أنهم مجاهدون في سبيل الله، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، يعني حتى يأتي أمر الله وهم على جهادهم وهم على الحق وهم على الهدى. فالصحابة تعجبوا وقالوا أين هم يا رسول الله؟ فقال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. ونرى أن هذا ينطبق اليوم على إخواننا في فلسطين عامة وفي بلاد الشام عامة وفي غزة خاصة، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الجهاد الرباط وخير الرباط عسقلان. ومن المعروف اليوم أن عسقلان هي غزة أو غزة جزء من عسقلان. فنعود إلى أن أهل غزة اليوم يدخلون من ضمن طائفة الرسول التي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alasan kedua kenapa kita harus terus membela Masjidil Aqsa. Setelah tadi kita ketahui bahwa Masjidil Aqsa adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Masjidil Aqsa adalah tempat Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa kita harus membela Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa ini di dalamnya, sholat di dalamnya pahalanya tidak sama dengan kita sholat di masjid kita ini, Pak. Dalam sebuah riwayat dikatakan sholat di Masjidil Aqsa pahalanya 250 kali lipat dibandingkan masjid yang lainnya. Di dalam riwayat lain dikatakan 500, ada juga yang mengatakan 1000 kali lipat. Artinya ketika kita sholat di kawasan Masjidil Aqsa, pahala kita berlipat ganda. Dan Rasulullah mengatakan la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian melakukan bepergian jauh kecuali ketiga masjid. Yang pertama Masjidil Hadza, Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Yang kedua Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Rasulullah menganjurkan kita, memotivasi kita untuk bisa sholat di tiga masjid ini. Kenapa? Karena memiliki keistimewaan yang tidak didapatkan di masjid-masjid yang lainnya. Dan hari ini Bapak Ibu sebagaimana kita katakan di awal tadi, Masjidil Aqsa terancam mau dirobohkan oleh Israel. Maka kita beruntung memiliki saudara-saudara yang tinggal di kawasan Masjidil Aqsa yang mereka berjuang menjaga kesucian Masjidil Aqsa ini dengan apa? Dengan nyawanya, dengan jiwa raganya. Rasulullah mengatakan telah di akhir zaman akan senantiasa ada sekelompok umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad yang mereka itu terus menampakkan kebenaran Islam. Mereka tidak takut dengan ancaman musuh-musuh Islam. Mereka akan terus seperti itu sampai nanti datang hari kiamat. Para sahabat bertanya, di mana mereka waktu itu ya Rasulullah? Mereka berada di Asqalan. Asqalan hari ini masuk ke dalam sebagian wilayah Gaza, Palestina. إذن ما المطلوب منا اليوم تجاه المسجد الأقصى وتجاه إخواننا في مصر؟ المطلوب منا بسيط، هو أن ندعمهم وأن ندافع عنهم وأن ننصرهم، حيث يقول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. تخيلوا لو أن جزءا من جسم الإنسان أصيب بأذى، هل من المعقول أن يتألم فقط هذا جزء من الجسد؟
الجسد أم أن الجسد كله يتألم؟ هل هذا الجزء لوحده لم ينام في الليل من الألم أم أن الجسد كله لا ينام من الألم في الليل؟ هكذا هي الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية عبارة عن جسد واحد، إذا تألم جزء من هذا الجسد فالواجب على كل أجزاء الجسد الآخر أن يهب لنصرة ونجدة هذا الجزء. إخواننا في غزة وفي السودان يتألمون، فواجب على الأمة الإسلامية أن يتألموا لألمهم، وليس فقط أن يتألموا بشعورهم، بل المقصود بالألم هنا هو الألم الذي يدفع على العمل وعلى النصرة وعلى الدفاع عنهم. فما هو مطلوب منا تجاههم هو أن ننصرهم وأن ندافع عنهم. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat hari ini satu-satunya negeri yang masih terjajah adalah Palestina. Dari gambar yang ada di depan Bapak Ibu kita lihat, ini yang hijau ini adalah wilayah Palestina. Dan hari ini wilayah Palestina hanya tersisa dua saja, Pak. Yang sebelah yang kecil ini itu disebut dengan Gaza, yang sebelah sana disebut dengan tepi barat. Wilayah Palestina hari ini tinggal tersisa dua saja, dan dua wilayah ini setiap harinya pun direbut oleh Zionis Israel. Setiap harinya saudara kita di sana diintimidasi, dizolimi oleh tentara-tentara Israel. Di Gaza kita semua sudah tidak heran lagi. Apa yang terjadi di sana selama 2 tahun ini? 68.800 saudara kita di sana telah syahid, telah menjadi korban dari kebiadaban Zionis Israel. 10.000 anak-anak di sana, Ibu, hari ini itu mereka tumbuh cacat, tangannya atau kakinya harus dipotong. 58.000 anak-anak di Gaza hari ini mereka menjadi yatim piatu karena orang tuanya menjadi korban kebiadaban dari Zionis Israel. Dan kita sebagai orang Indonesia, kenapa kita harus membela mereka terus? Karena ini yang disampaikan oleh Bung Karno. Beliau mengatakan selama Palestina belum merdeka, maka selama itu pula rakyat Indonesia menentang penjajahan Israel. Jadi kita wajib membela saudara kita yang hari ini terjajah di Palestina, yang hari ini dizolimi. Bagaimana kita membantu mereka, saudara-saudara kita yang hari ini terzolimi, yang hari ini mereka diintimidasi, yang hari ini mereka banyak dibunuh, mereka dihinakan oleh tentara-tentara Zionis Israel. إذا كيف يمكن لنا أن ننصر إخواننا في غزة؟ شرع الله سبحانه وتعالى عدة وسائل وعدة طرق لنصر إخواننا، فمن هذه الطرق أن ننصرهم بالدعاء، والدعاء سلاح المؤمن، وهو واجب وفرض علينا أن ندعو الله أن ينصرهم وأن يخفف عنهم وأن يفرج همومهم. ومن هذه الوسائل أيضا أن ننصرهم بالكلمة، أن ننصرهم بالعلم والمعرفة، أن نخبر الناس عن أحوالهم، أن نتعلم عن قضايا أمتنا، أن نتعلم عن قضية المسجد الأقصى وعن قضية نصرة المسلمين في كل مكان. ومن هذه الوسائل أن ندعمهم بالمقاطعة، مقاطعة المنتجات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي. ومن هذه الوسائل أيضا أن نجاهد بأموالنا وأن نقدم ما استطعنا من هذا المال، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وفي هذه الآية قدم الله سبحانه وتعالى الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس ليبين لنا عظمة الجهاد بالمال.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا قدم ما تستطيع لا نقول لك يعني أن تقدم فوق طاقتك ولكن قدم ما أنت تستطيع عليه ولو كانت روبية واحدة لا تحقرن من المعروف شيئا لربما المبلغ القليل الذي تقدمه اليوم في سبيل الله يذهب إلى جائع فيأكل أو يذهب إلى مشرد فيبني له بيتا أو يمكن أن يذهب إلى بناء مستشفى أو مسجد أو غير ذلك وتأتي يوم القيامة وتجده جبالا من الحسنات تدخل بها الجنة بإذن الله. فأسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا العمل الذي ينصر أمتنا وأن يرزقنا العمل الذي يدخلنا جنته وأن يبارك في أعمالنا وأعمالنا إنه على كل شيء قدير. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan ada sebuah pertanyaan nih buat adik-adik. Pertanyaan yang bisa jawab nanti dapat shawl yang dipakai sama Syekh. Buat adik-adik baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Tadi di awal Syekh udah jelasin ke kita kenapa kita harus membela Palestina. Siapa yang bisa jawab boleh angkat tangan. Minimal satu aja alasan kenapa kita harus membela Palestina. Ayo, siapa yang di depan? Yang perempuan, ada yang perempuan di belakang ada? Kenapa kita harus membela saudara kita di Palestina? Ada nggak nih yang di belakang nih adik-adiknya nih? Ayo, jangan malu, gak apa-apa. Bilang aja, salah gak apa-apa, salah juga tetap dikasih insya Allah. Yang penting berani. Siapa? Kenapa kita harus membela saudara kita yang ada di Palestina? Ada? Ada yang perempuan? Ada yang perempuan? Ada ibu? Ada bu? Ada nggak nih? Nggak kelihatan soalnya. Ada ibu yang di belakang? Adiknya siapa nih? Boleh ditunjuk mbaknya kalau ada? Ada nggak? Nggak ada nih? Nggak ada yang mau berarti hadiahnya? Nggak ada yang mau? Diperhatikan ya, diperhatikan nanti apa yang disampaikan saya nanti di akhir dikasih pertanyaan lagi yang bisa dapat hadiah juga. Nah, jadi beliau katakan Bapak Ibu semua, kenapa kita harus membela Palestina? Tadi banyak alasannya. Karena Palestina merupakan bagian daripada akidah kita. Palestina adalah negeri yang diberkahi oleh Allah. Kedua, karena Rasulullah menganjurkan kita, memotivasi kita untuk sholat di sana. Yang ketiga, karena konstitusi kita mengamanahkan kita untuk terus membela perjuangan masyarakat Palestina yang masih terjajah. Lantas bagaimana caranya kita membela mereka sedangkan kita jauh di sini? Sedangkan kita ada di sini dan mereka ada di sana. Bagaimana caranya? Yang beliau katakan selanjutnya, Pak. Yang beliau katakan kepada kita, kita terus mendoakan mereka. Bapak Ibu yang senantiasa berdoa kepada Allah di selesai sholat, jangan pernah lelah, jangan pernah lupa untuk mendoakan saudara kita yang ada di Palestina, saudara kita yang sedang terzolimi selain di Palestina hari ini di Sudan. Jangan pernah lupakan mereka, doakan mereka. Kenapa kita harus mendoakan mereka? Karena Rasulullah katakan, ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Kita gunakan senjata kita ini untuk melawan Zionis Israel. Karena mereka Bapak Ibu selama 2 tahun ini sangat-sangat luar biasa kerusakan yang mereka buat di negeri, di kota Gaza. Di Gaza Bapak Ibu, sebelum 7 Oktober 2023 itu ada 1.200 masjid. Hari ini masjid-masjid di Gaza 800 sampai 1.000-nya itu sudah hancur.
800 sampai 1000 itu sudah hancur, tidak bisa lagi digunakan. Salah satu masjid yang hancur itu selanjutnya ada namanya Masjid Syekh Ajilin. Kenapa kami angkat Masjid Syekh Ajilin ini? Karena Masjid Syekh Ajilin ini adalah hadiah dari masyarakat Indonesia untuk saudara kita yang ada di Gaza. Masjid Syekh Ajilin ini Bu, kita resmikan di tahun 2022. 2023 itu yang kita dapatkan. Itu yang kita dapatkan, gambar Masjid Syekh Ajilin. Dan masih banyak lagi masjid-masjid yang lainnya. Rumah-rumah di sana 90%-nya itu sudah hancur. 90%-nya sudah hancur. Maka kita harus terus mendoakan mereka, karena ini adalah kunci kekuatan kaum muslimin. Dan kenapa kita harus mendoakan mereka? Karena mereka hidupnya hari ini sangatlah susah luar biasa. Boleh selanjutnya? Mereka hidupnya sangatlah susah luar biasa. Kita lihat, saya kasih gambar. Boleh di ini videonya yang sebelah sana. Yang sebelah sana Bapak Ibu, ini adalah gambaran seorang kepala keluarga yang keluar rumah untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya. Kalau mereka keluar rumah untuk mendapatkan makanan, maka dua kemungkinan, mereka bisa kembali membawa makanan atau mereka tidak kembali sama sekali. Dan seringnya banyak dari mereka yang akhirnya tidak kembali. Kenapa? Karena mereka ketika keluar dari tempat tinggalnya, dari kemahnya, mereka sudah ditarget oleh Zionis Israel la'natullah alaihim. Sebagaimana yang kita lihat selanjutnya, Mas, boleh slide selanjutnya. Kita lihat, inilah gambaran. Ini adalah gambaran saudara kita yang mereka keluar di kawasan mereka. Mereka tidak membawa senjata. Mereka bukanlah tentara. Mereka hanyalah masyarakat biasa. Tapi apa yang dilakukan Israel terhadap saudara kita di sana? Mereka dirudal dari jauh. Mereka dirudal dari jauh. Ini yang dilakukan Israel setiap harinya, yang mengakibatkan puluhan ribu nyawa melayang. Maka kita tidak boleh lelah mendoakan saudara kita yang ada di sana, karena ini adalah kekuatan kita. Mereka memiliki senjata-senjata mutakhir, senjata-senjata yang canggih, tapi kita memiliki senjata yang lebih canggih lagi. Apa itu? Doa kita. Maka kita jangan pernah lupa, jangan pernah capek, jangan pernah lelah untuk terus mendoakan mereka. Setiap harinya mereka mendengarkan dentuman-dentuman bom dijatuhkan. Setiap harinya ada saja korban nyawa yang melayang di sana. Di bulan Oktober kemarin disepakati gencatan senjata antara pasukan pejuang Gaza dan Israel. Dalam gencatan senjata harusnya tidak ada korban jiwa yang jatuh, tapi dalam gencatan senjata 225 orang menjadi korban kebiadaban daripada Israel. 500 orang itu luka-luka. Itu dalam gencatan senjata 11 Oktober sampai 29 Oktober kemarin. Maka kita jangan pernah lelah Bapak Ibu untuk terus mendoakan saudara kita yang ada di sana. Setelah kita mendoakan mereka, apalagi yang bisa kita buat untuk membantu mereka? Boleh dilanjut, Mas? Kita lakukan yang namanya memboikot produk-produk Israel, tidak membeli produk-produk mereka. Kenapa kita tidak membeli produk mereka? Ini adalah gambarannya. Karena sebagian dari penghasilan itu digunakan oleh Israel untuk membuat senjata, membuat rudal, membuat peluru yang kemudian ditargetkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina sana, yang ada di negeri Palestina, negeri yang diberkahi. Maka kita harus hari ini harus selektif memilih barang yang bukan milik Israel untuk kita beli. Karena kalau kita membeli barang mereka, Bapak Ibu, secara tidak langsung kita ikut membantu Israel
membunuh saudara-saudara kita yang muslim di negeri Palestina sana. Maka harus hati-hati, khususnya bagi kita ibu-ibu mungkin yang suka belanja, maka hati-hati dalam membeli produk Israel. Bagaimana caranya, Mas? Saya bisa tahu itu produk Israel. Bapak Ibu sekarang jangan lupa canggih, bisa dilihat melalui, nanti dicari di Google produk-produk Israel atau produk yang terafiliasi dengan Israel, maka tinggalkan produk itu, beralih ke produk-produknya kaum muslimin, boikot produk mereka. Karena kalau kita tidak memboikot produk mereka, maka mereka akan tetap melanjutkan yang namanya genosida. Mereka tetap melanjutkan menghancurkan, membunuh, menzalimi saudara-saudara kita yang ada di sana. Inilah yang terjadi di sana, yang mengakibatkan 90% bangunan-bangunan di sana itu hancur. Baik rumah sakit, masjid yang kita sampaikan di awal tadi, sekolah-sekolah, itu semuanya sudah hancur. Maka kita bertanggung jawab untuk memboikot produk-produk Israel sebagai tanggung jawab moral kita, agar kita tidak ikut membantu Israel membunuh saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza. Itu yang kedua. Setelah yang pertama kita tidak lelah mendoakan mereka, yang kedua kita memboikot produk Israel, dan yang selanjutnya kita menginfakkan harta terbaik yang kita mampu untuk membantu saudara kita yang ada di sana. Kita semua tentu mau memiliki pahala jihad, kita memiliki pahala berjuang di jalan Allah. Tapi hari ini alhamdulillah negara kita aman, tapi kita bisa mendapatkan pahala berjuang di jalan Allah dengan harta kita. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian dengan harta. Allah sebutkan harta dulu dan jiwa. Maka orang yang berjuang dengan harta maupun orang yang berjuang dengan jiwanya, mereka mendapatkan pahala yang sama. Kalau hari ini mereka berjuang menjaga kesucian Masjidil Aqsa itu dengan jiwa raganya, kita yang ada di Indonesia ini berjuang dengan harta yang kita mampu, maka kita pun akan mendapatkan pahala berjuang di Masjidil Aqsa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini yang sangat dibutuhkan oleh saudara kita yang ada di Gaza itu adalah bahan makanan dan air bersih. Alhamdulillah, Yayasan Amal kita setiap bulan mengirimkan bantuan-bantuan. Di sekitaran bulan Agustus dan September kemarin, kita mengirimkan 4.000 paket makanan untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Dan kita hari ini bekerja sama dengan Kementerian Wakaf Palestina untuk membangun sumur-sumur wakaf di Gaza, Palestina. Kenapa kita targetkan membangun sumur-sumur wakaf? Karena berdasarkan yang disampaikan oleh Badan Kesehatan Dunia, 96% air di Gaza hari ini itu sudah terkontaminasi, tidak layak untuk digunakan. Maka kita bekerja sama dengan Kementerian Wakaf Palestina untuk membangun 33 sumur di Gaza. Kenapa 33? Karena kita bagi berdasarkan jumlah kampung yang ada di sana, Bapak Ibu. Dan kita targetkan satu kampung punya satu sumur, dan satu sumur ini yang menerima manfaatnya setiap hari 10.000 orang. Dan satu sumurnya, untuk membangun satu sumur itu dibutuhkan biaya sekitar $12.500 atau sekitar 200 jutaan dengan kedalaman 60 sampai 70 meter, Pak. Karena Gaza itu dia berbatasan langsung dengan laut, maka kita butuh untuk menggali, membuat sumur yang dalam agar airnya itu airnya bersih, bukan payau. Maka kita gali, dan alhamdulillah kami Yayasan Amal dari 33 sumur yang kita targetkan, selanjutnya Mas, kita sudah merealisasikan membangun 3 sumur di Gaza, Palestina. Kita targetkan
2026 33 sumur itu selesai kita bangun semua. 33 distrik yang membutuhkan sumur, maka semuanya akan mendapatkan sumur-sumur itu. Maka kami mengajak kepada Bapak Ibu semua, ayo sama-sama kita bergotong royong berwakaf sumur. Kita belum datang ke negeri yang diberkahi, tapi nama kita sudah dicatat oleh Allah sebagai orang yang berwakaf sumur di negeri yang diberkahi. Karena wakaf sumur merupakan sedekah jariyah, sedekah yang tidak pernah terputus. Walaupun kita sudah wafat, walaupun kita sudah meninggal, tapi sedekah jariyah kita itu tidak akan pernah terputus. Dan ketika kita ikut mewakafkan harta kita, sebagian harta kita membangun sumur wakaf ini, maka kita mendapatkan setiap harinya kurang lebih 10.000 orang yang memanfaatkan sumur itu, Pak. Karena satu sumurnya itu per jamnya itu bisa menarik air 7.000 liter, Pak. Ada yang 7.000 liter, ada yang 10.000 liter per jamnya. Maka kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Bapak Ibu semua yang malam hari ini telah mengeluarkan hartanya untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di belahan bumi yang lainnya. Berapapun yang kita keluarkan pada malam hari ini, itu sangat luar biasa nilainya bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat. Allah katakan Bapak Ibu, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habba. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah di jalan Allah bagaikan orang yang menanam satu benih. Kemudian benih itu pecah menjadi 7 cabang, dan setiap cabangnya memiliki 100 buah. Satu berbalas 700. Dan Allah katakan lagi, wallahu yudharifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan dengan hitungan yang tidak terhingga. Maka mudah-mudahan apa yang kita keluarkan pada malam hari ini dibalas oleh Allah berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Apa yang kita keluarkan pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi wasilah kita menjadi sehat. Kalau ada saudara kita yang sakit, dengan wasilah sedekah fi sabilillah ini mudah-mudahan menjadi wasilah kesembuhan baginya. Siap membantu Palestina Bapak Ibu? Siap membantu saudara kita yang ada di Gaza Bapak Ibu? Takbir. Takbir. Saya punya yel-yel Bapak Ibu. Kalau saya bilang Palestina, Palestina, Bapak Ibu semua bilang, tolong bilang merdeka, merdeka. Israel, Israel, hancurkan, hancurkan. Siap Bapak Ibu ya, kita tunjukkan semangat kita untuk berjuang melawan penjajahan Israel, membebaskan Masjidil Aqsa dari penjajahan Israel. Palestina, Palestina. Israel, Israel. Palestina, Palestina. Israel, Israel. Takbir. Takbir. Masya Allah, luar biasa semangat kita. Dan kita disampaikan oleh Syekh tadi, jangan pernah mengecilkan apa yang telah kita keluarkan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah mengecilkan sedikitnya amal yang kita lakukan. Jangan pernah mengecilkan sedikitnya rupiah yang kita keluarkan untuk membantu saudara kita yang sedang tertindas, yang sedang terzolimi. Karena kita tidak tahu, dengan keikhlasan kita mengeluarkan harta itu, ternyata Allah balas dengan balasan yang tidak terhingga. Yang ketika kita nanti sudah kembali kepada Allah di akhirat nanti, kita bertanya-tanya, ya Allah, ini pahala apa? Ternyata ini adalah pahala sedekah yang dengan keikhlasan kita walaupun kecil, Allah lipat gandakan balasan tersebut. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Bapak Ibu semua yang sudah mengeluarkan sedekah infak terbaiknya fi sabilillah. Tapi khusus Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang siap berkomitmen secara khusus dengan hartanya
fi sabilillah untuk membangun wakaf sumur di Gaza, maka nanti secara khusus juga akan mendapatkan hadiah dari Syekh Muhammad Nidhal. Mas boleh digeser. Jadi siapa di antara Bapak Ibu yang siap berkomitmen, Bapak Ibu yang secara khusus komitmen meniatkan dulu mau menginfakkan sebagian hartanya secara khusus untuk membangun wakaf sumur di Gaza, maka nanti secara khusus akan diberikan hadiah berupa lukisan Masjidil Aqsa oleh Syekh Muhammad Nidhal. Hadiah ini tentu tidak bisa menggantikan apa yang telah Bapak Ibu keluarkan, tapi mudah-mudahan dengan hadiah ini bisa terus mengingatkan kita akan perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, menjadi pembelajaran untuk anak kita untuk terus bersyukur atas segala nikmat dari Allah, untuk mengetahui bahwa masih ada negeri yang dijajah dan di dalamnya ada Masjidil Aqsa milik seluruh kaum muslimin. Siapa di antara Bapak Ibu yang siap berkomitmen dengan nominal 5 juta rupiah boleh angkat tangan. Berkomitmen dengan nominal 5 juta rupiah. Berkomitmen terlebih dahulu Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti mau cash, mau transfernya mau besok, minggu depan atau bulan depan itu juga tidak mengapa. Atau Mas saya nggak bawa uang, bisa nggak ke rumah saya ngambil? Sangat-sangat bisa. Siapa di antara yang siap berkomitmen 5 juta rupiah boleh angkat tangan. Ada ibu-ibu di belakang? Ada ibu-ibu di belakang? Bapak-bapak di samping, di depan ada Pak? 5 juta rupiah. Baik, kalau 3 juta rupiah berkomitmen secara khusus dengan 3 juta rupiah boleh angkat tangan. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, kita sedang berwakaf mengumpulkan sedekah jariyah. Idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salas, kata Rasulullah. Apabila kita sudah meninggal, sudah wafat, maka seluruh amal kita terputus kecuali 3. Salah satunya adalah sedekah jariyah. Dan kita mampu mengeluarkan sedekah jariyah dengan harta terbaik yang kita berikan, maka Allah insya Allah akan berikan juga balasan terbaik kepada kita. 3 juta rupiah. Ibu-ibu di belakang ada? Bapak-bapak di depan ada Pak? 3 juta rupiah. Baik, 2 juta rupiah. Sebelum kita tutup, 2 juta rupiah berkomitmen secara khusus untuk wakaf sumur di Gaza, Palestina. Selain wakaf sumur, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu silahkan. Bapak Ibu akadnya mau apa? Mas, saya mau wakaf, tapi saya bukan untuk sumur, saya mau untuk makan anak yatim, bisa nggak? Sangat bisa. Kita punya banyak asuhan anak yatim di Gaza sana. Karena 58.000 anak-anak di Gaza hari ini mereka menjadi yatim piatu. Mas, saya mau, tapi saya hanya untuk membangun fasilitas-fasilitas umum selain sumur, misalnya untuk pembangunan musola, maka juga sangat bisa. Silakan. Ada ibu-ibu di belakang 2 juta rupiah. Bapak-bapak di depan ada Pak? 2 juta rupiah. Baik, kalau 1 juta rupiah berkomitmen 1 juta rupiah, Bapak, Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mas, mbaknya boleh di ini untuk hadiahnya yang 1 juta rupiah. Ada lagi? Bapak-bapak 1 juta rupiah. Photoshop 1 juta rupiah, Bapak boleh mohon untuk maju. Ada lagi ibu-ibu di belakang 1 juta rupiah yang mau menyusul? Bapak-bapak di samping ada Pak? 1 juta rupiah. Baik, sebelum kita akhiri Bapak Ibu, terakhir yang siap berkomitmen dengan 500.000 rupiah. Ibu 500.000 rupiah, Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh Mbak Ella ditunjukin ibunya. Ada lagi ibu-ibu?
500.000 rupiah? 500.000 rupiah ada? Bapak-bapak yang lain Pak, berfastabiqul khairat. Kita sama-sama berlomba dalam kebaikan, memberikan yang terbaik yang kita mampu untuk saudara kita yang ada di sana. Boleh angkat tangan ibu-ibu yang mau menyusul 500.000 rupiah. Bapak-bapak, 500.000 rupiah ada yang mau menyusul 500.000 rupiah. Jazakumullahu khairan katsiran. Ada ibu-ibu sebelum saya akhiri, sebelum saya tutup, 500.000 rupiah yang mau menyusul? Baik, kita cukupkan. Baik, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kontribusinya untuk terus membantu perjuangan saudara kita yang ada di sana. Insyaallah apa yang kita keluarkan pada malam hari ini akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang saya katakan tadi untuk adik-adiknya nih, pertanyaan sebelum diakhiri. Pertanyaannya, kenapa kita harus membela Palestina? Boleh. Kenapa kita harus membela Palestina? Minimal satu deh. Ya, boleh dijawab. Kenapa? Gak apa-apa. Karena negeri Palestina adalah negeri yang diberkahi Allah. Negeri yang diberkahi Allah, masya Allah, Allahu Akbar. Mungkin untuk di depan ya mulai. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya mewakili rekan-rekan dari Amal, Amanah Kemanusiaan Global. Mohon maaf apabila kedatangan kami ada kekhilafan, kesalahan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang terus peduli terhadap permasalahan Palestina. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, kita berdoa dulu bersama-sama yang akan dipimpin oleh Syekh Muhammad Nidhar alaihi wa sallam. Doa. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu la nuhsi thana'an 'alayk anta kama athnayta 'ala nafsik. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك برحمتك يا الله، نسألك أن ترحمنا يا رب العالمين. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيديك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا
إنا نسألك يا الله يا منتقم يا جبار قيوم السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أن تكون لإخواننا المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم كن لإخواننا في السودان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان يذكر فيه اسمك فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم تقبل شهداءهم، داو جرحاهم، شاف مرضاهم، عاف مبتلاهم، فك أسراهم وأسرى المسلمين. اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عطشا فاسقهم. اللهم إنهم خوفا فأمنهم يا رب العالمين. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم عافهم واعف عنهم. اللهم أنزل السكينة والطمأنينة على قلوبهم. اللهم ثبت أقدامهم. قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم ها نحن ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المجاهدين يا الله، سدد رميهم، صوب رأيهم، وحد صفهم، اجمع على الحق كلمتهم، واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم حقق فيهم وعدك بالنصر والتمكين. اللهم على أيدي إخواننا وأيدينا، اللهم على أيدينا وأيدي إخواننا المجاهدين، شتت شمل اليهود، فرق جمعهم، هدم بنيانهم، أنزل غضبك وسخطك عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل كيدهم في نحرهم يا رب العالمين. اللهم هدم بنيانهم، عطل أسلحتهم وطياراتهم، دمر دباباتهم يا الله فإنهم لا يعجزونك. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا وأنت راض عنا. اجعل لنا سهما لنصرة هذا الدين. استعملنا ولا تستبدلنا في نصرة إخواننا المسلمين. اللهم ارض عنا وأكرمنا في الدارين. اللهم احفظ أهل هذا البلد الطيب يا الله، وارزقهم من الثمرات وبارك لهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu saudara-saudaramu sedaya kula wau sampun dipun aturaken boten panjenenganipun Syekh Mulon. Terus menapa ingkang sampun kula panjenengan sami nyataken saged manjat hikmah sampun menapa ingkang sampun dipun aturaken sudah napa kita tetap nuwuhaken raos kepedulian terhadap sesama. Harus mengabarkan sampun dipun sabda Nabi, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Kita menolong saudara kita, maka Allah akan menolong kita. Sak pinten-pinten saking harta, saking harta ingkang kula panjenengan sami miliki menika titipan Allah. Allah menguji kita tingkat kepedulian itu sepinten saking menika Allah tunjukkan jalan menawi menika saking rawuhipun Syekh lan diundang-undang saking yayasan amal supados saged nyadaraken bahwa panjenengan sami ternyata wonten kahanan napa senyum di tengah lapangan. Atau sipun menapa warga Palestina menika kata sangat ujianipun anak-anak boten saged belajar, boten saged ibadah kanthi raos tenan
makan pun perjuangannya Masya Allah memiliki wonten program MPP. Bukan khawatir malih sampun diatur mengenai undang-undang anak-anak saking balita bahkan anak sekolah bumil angsal makan gratis. Pramila saking kahanan kejadian mengenai Palestina menika kerja saged menyadarkan kula panjenengan sama. Seberapapun itu menawi wong kok dirasa kirang genipun sedekah saged lewat transfer nggih. Wonten regane wonten sampun dipun sebaraken sampun dipun sampaiaken lan dugi saking punawa ingkang sampun dipun usahaken saking panitia takmir masjid lan rencana-rencana saking muasasah Yayasan Amal mugi Allah Subhanahu wa taala ridho lan mugi punawa ingkang sampun kawula panjenengan sami usahaken kecatet termasuk amal kesalinan, ibadah dan sakit berdosakan amal syariah. Dan akhir, subhanallakum mayyasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan fi amanillah bilantor fi amanillah. Kami tunggu laporan yang beritahu pertanyaan-pertanyaan anak-anak maupun adik yang sepuh sakit kanker mungkin untuk sakit lain-lain bukan Mungkin ada sholawat saya. bisa kita lawat sholawat Nasib. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kenal-kenal apa apa kekayaan tahu maizena? Maizen. Tahu? Tahu. Tahu. Saya mau nasyid, jadi kalian harus nasyid dengan saya. Siap. Sama-sama. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Syukran. Jadi sekat nomor ready. Sekat ya. Nah, mungkin saking ketambihan maka ucapan kita tidak bersama semangat kita tuh mari menjadi pun sholat berjamaah menjadi pun laos Al-Quran
pun mendoakan segera kita mengenai puji kemauan mau sampai dipengaturakan doa sulahul mukmin senjata kagem pulau panjenengan sami naminipun senjata kados dinigaman ayat menika asring kedah diasah menawi digorke rawan tayangan rawan karatan kawula kedah sering diagem sering diasah pulau panjenengan sami duduk wonten ing wedal enjing siang dalu menika kagem landhepaken senjata kita dados tiyang ingkang mungkin menika doa menawi cekap sumadan anjen kawula bersamai dan ini agenda kalian menika kata lepatipun kawula menawi samudra paksani walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelas. Musiknya di musiknya.